Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi ya. Masih ingat dengan Koko nggak? Kalau lupa kita kenalan sekali lagi. Nama Koko Steven. Kalau satu hari nanti kita ketemu lagi di gereja, ibadah boleh secara langsung atau di sekolah, kalian panggil aja Ko Steve gitu, Ko pasti nengok ya. Nah adik-adik, hari ini tanggal 21 Februari 2021. Nggak terasa ya, udah hampir 1 tahun sejak pertama kali PSBB diberlakukan. PSBB itu adalah pembatasan semua kegiatan kita. Belajar, kalian belajar di rumah, papa mama kalian bekerja juga banyak yang di rumah. Pokoknya semua hal-hal itu dibatasi. Nggak terasa itu 1 tahun udah hampir berlalu ya adik-adik, termasuk juga ibadah kalian. Ibadah kalian juga udah hampir 1 tahun kalian lakukan secara online seperti ini. Nonton di laptop, nonton di handphone, dan mungkin ada sesuatu yang berbeda. Tapi jangan sampai itu jadi satu kebiasaan gitu. Lebih enak memang kita melakukan segala sesuatunya dengan teman-teman, dengan saudara, dengan keluarga, dibandingin hanya kalian lakukan di rumah saja. Sekarang ada kabar baik. Kabar baiknya itu ternyata vaksin di Indonesia sudah mulai diberlakukan secara umum. Kalian takut nggak divaksin? Kenapa kalian takut? Mungkin ada alasan kalian sendiri kenapa kalian takut divaksin. Tapi dengan kalian divaksin, kita punya proteksi di dalam dirinya kita sendiri. Jadi kita nggak usah takut lagi dengan COVID. Pak Jokowi aja udah divaksin, masa kita takut? Dengan adanya vaksin, kita bisa lebih melakukan segala sesuatu itu dengan lebih tenang. Tapi ingat, hidup kita bukan nggak takut karena vaksin, bukan karena kita sudah divaksin, tapi hidup kita tidak takut karena ada penyertaan Tuhan di dalam hidup adik-adik semua. Apa yang kalian lakukan begitu pertama kalian bangun pagi tidur setiap hari? Kalau Koko selalu mengucap syukur pada Tuhan, berdoa, terima kasih Tuhan buat hidup yang masih boleh dinikmati sepanjang hari. Adik-adik juga harus seperti itu ya, mengucap syukur buat Tuhan setiap hari, buat apa yang sudah kalian diberikan oleh Tuhan buat kalian. Mengucap syukur setiap saat, itu yang Tuhan mau dari kalian. Baik adik-adik, kita siapin hati kita mau memulai ibadah kita. Kita pujian lagu pertama, Bapa ku datang padamu. Pagi hari
Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang penuh kuasa, baik setiap saat dan selalu setia akan janji Bapa. Terima kasih Bapa kalau pada hari ini Bapa beri kami kesempatan untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu melalui online. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur buat waktu yang boleh kami punya sekarang, boleh bersekutu bersama teman-teman. Bapa, ampunilah segala dosa kesalahan kami, supaya dosa tidak menjadi penghalang kami boleh datang ke hadirat Bapa, dan Bapa boleh mendengar segala doa permohonan kami. Bapa, kuduskan segala perlengkapan yang kami pakai, laptop, handphone, jaringan wifi, supaya tidak mengganggu ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan pengasihan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini tanggal 21 Februari. Tanggal 12 Februari, ingat hari apa? Pasti ingat ya, buat kalian yang merayakan, kalian pasti ngerasain merayakan Imlek. Tapi Imlek tahun ini agak beda ya sama tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun ini kita merayakan Imlek kebanyakan di rumah. Jadi jarang ada yang pergi ke rumah saudara lagi, ke rumah nenek, ke rumah kakek, atau ke rumah tante, ke rumah om untuk minta angpau. Kalau buat kalian yang merayakan. Tapi apapun itu tetap kita merayakan suasana Imlek pada tahun ini ya, walaupun lebih sederhana dan nggak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Seneng nggak kalau kalian dapat angpau? Seneng ya, apalagi kalau misalnya angpaunya banyak, lebih besar daripada yang kalian bayangkan gitu. Setiap tahun ya sukacita yang kita rasakan, oh kalau saya dapat angpau banyak, rasanya enak banget gitu loh. Hari ini Koko mau ajak kalian main sebentar. Sebelum kita main, kalian siapin alat tulis atau kertas. Ayo, Koko tunggu buat kalian nulis. Karena kita akan bermain dengan angka, kalian perlu menghitung. Sudah? Sudah ya? Kalau udah, sekarang Koko kasih kalian cerita, kalian ikutin ceritanya. Baik ya, kalian ikutin ceritanya. Ceritanya hari ini hari Imlek. Kalian merayakan Imlek, terus kalian dapat angpau. Begitu kalian buka angpaunya, kalian buka angpau kalian, ada isinya. Isinya adalah sebanyak antara 10 sampai 100 ribu. Kalian boleh pilih sendiri angkanya, antara 10 sampai 100 ribu. Sudah? Misalnya kalian pilih 50 ribu isi angpau kalian, kalian tulis 50 ribu di kertas kalian. Kalau kalian pilih 100 ribu, kalian tulis 100 ribu. Pokoknya angkanya cuma antara 10 sampai 100 ribu. Kalian tulis di kertas kalian. Sudah? Sudah ya, begitu kalian tulis, begitu kalian buka, oh ada sebanyak yang kalian tulis itu. Kalian senang, tapi ternyata kalian punya keinginan untuk membeli sesuatu. Entah barang itu apa, entah itu mainan yang kalian suka, buku yang mau kalian baca, atau apapun itu. Ternyata uangnya kurang. Kurang. Terus gimana kalau kalian cuma punya uang sebanyak yang ada di angpau kalian? Terus akhirnya kalian berpikir, aduh gimana ya caranya? Akhirnya kalian, ya kalau nggak ke mama, ke orang tua kalian, ke saudara kalian. Akhirnya kalian pergi ke saudara kalian. Mungkin adik kalian, koko kalian, kalau kalian yang anak tunggal boleh ke orang tua kalian. Terus kalian pinjem duit. Pinjem duit, misalnya pinjem duit sama saudara kalian deh, pinjem duit dong, uang angpau. Buat apa? Buat beli barang yang aku mau. Berapa yang kalian mau pinjam? Ternyata sebanyak uang angpau kalian yang tadi kalian tulis. Jadi sekarang tadi udah kalian tulis ya, uang angpau kalian yang pertama. Terus yang kedua kalian tulis jumlah yang sama, sesuai dengan yang kalian pinjam sama saudara atau sama orang tua kalian. Udah? Misalnya pertama kalian tulis 50 ribu, yang kedua 50 ribu lagi, karena kalian pinjam dengan jumlah yang sama. Sudah? Kalau sudah dijumlahkan, gampang ya, hitung-hitungan di luar mencolok juga bisa. Kalau sudah dijumlahkan udah selesai. Begitu kalian berhasil pinjam, kalian seneng dong. Wah, saya beruntung nih, bisa bisa dapat uang tambahan. Begitu kalian hitung lagi, loh tetap kurang mau beli barangnya. Terus mau beli barangnya kurang, uangnya dari mana? Kalian bongkar tas kalian, bongkar laci kalian, bongkar buku kalian, ternyata kalian beruntung. Di dalam salah satu selipan buku kalian ketemu uang sebesar 100 ribu rupiah. Banyak ya, 100 ribu. Ya, kalian tambahkan di catatan yang tadi kalian udah tulis. Udah ya, pertama
uang kalian sendiri, kedua uang yang kalian pinjam. Uangnya harus sesuai dengan uang pinjam yang kalian pinjam, harus sesuai dengan yang kalian punya yang pertama ya. Setelah yang kedua, yang ketiga, kalian tambahkan lagi dengan uang 100.000 milik kalian sendiri yang kalian ketemu di dalam buku. Sudah di jumlah tiga-tiganya. Sudah ya? Kalau sudah ada jumlahnya. Begitu udah selesai, sekarang kalian mikir, sekarang uang saya udah lebih dari cukup. Udah lebih dari cukup untuk beli barang yang saya mau. Sungguh beruntung saya. Tapi begitu kalian pikir-pikir, butuh nggak ya saya dengan barang seperti ini? Tadinya saya nggak punya uang, terus ternyata saya pinjam dan saya ketemu, ternyata uang saya sekarang lebih daripada yang saya punya. Sungguh beruntungnya saya. Terus kalian mikir, kayaknya nggak perlulah, saya harus hemat, apalagi sekarang lagi kondisi seperti sekarang. Terus apa yang kalian lakukan? Akhirnya kalian sisihkan uang separuhnya itu. Uang separuhnya itu kalian bagi dua. Sekarang yang kalian punya bagi dua, dibagi dua udah ya. Terus kalian simpen lagi, masukin ke dalam buku tempat yang tadi kalian simpen. Kalau nggak kalian celengin, masukin ke dalam celengan kalian. Sudah dibagi dua, sudah ya. Nah kalau sudah bagi dua, ada dong sisanya. Udah ya. Kalau udah ada sisanya, kalian ingat, kalian masih pinjam uang, iya nggak? Tadi pinjam uang entah sama mama kalian, entah sama saudara kalian, sebanyak uang yang pertama kalian pinjam. Kalau sudah, kalian kembaliin dong. Kembaliin lagi, dipotong dengan uang yang tadi kalian pinjam. Sudah ya, dipotong lagi dengan uang yang pertama kalian pinjam. Kalau sudah, sekarang kalian punya sisa uang. Sisa uang ya, sisa uang yang kalian tulis. Nah sekarang kalian mau beliin sesuatu. Beliin sesuatu ya barangnya murah aja deh, nggak usah yang mahal-mahal. Barangnya gantungan kunci. Gantungan kunci yang kecil gitu, yang lucu-lucu gitu. Harganya 5.000. Harganya 5.000 rupiah. Kalian kasih ke siapa gantungan kunci itu? Ya kasih ke mama kalian boleh, kasih ke saudara kalian boleh yang tadi kalian kalian pinjam uangnya. Kalian potong 5.000 dari uang terakhir yang kalian punya. Sudah? Nah, kalau sudah, sisa uangnya yang tadi kalian punya, kalian masukin lagi ke angpau kalian, di dalam angpau kalian. Sudah ya? Sudah ya? Sekarang kau juga udah siapin angpau. Kita lihat yuk, uang berapa yang kau simpan sesuai dengan cerita yang kita dengar hari ini. Kita hitung ya, ini uangnya 5.000 semua nih. Hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semuanya ada 45.000. Kau nggak tahu berapa jumlah angpau, sisa uang yang kalian masukkan ke dalam angpau ini. Tapi kayaknya mungkin sama dengan uang sisa yang kau punya ya. Ya, adik-adik, ini cuma permainan doang. Ini permainan angka, suka sekali dengan permainan angka. Kau nggak tahu kalau hitungan kalian benar, harusnya sesuai 45.000. Tapi di dalam hidup kalian kadang-kadang kita merasa, saya beruntung, punya banyak mainan, punya banyak teman, punya banyak uang, punya banyak ini dan itu. Tapi pernahkah dalam hidup kalian merasakan kalian beruntung punya Tuhan Yesus? Bagaimana caranya kita bayar hutang? Pakai uang. Tapi kalau kalian punya dosa, itu adalah hutang. Bagaimana cara kalian bayar? Sebanyak apapun harta kalian, sebanyak apapun yang kalian punya, kalian gak sanggup untuk bayar hutang kalian sendiri, dosa kalian sendiri. Beruntunglah kalian, kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang membayarkan semua dosa kita di kayu salib, di atas kayu salib. Beruntung gak adik-adik? Kalau nggak, hidup kalian akan penuh dengan dosa dan gak ada yang bisa membayarkan kecuali Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kalian, dan kalian sangat-sangat beruntung punya Tuhan Yesus dalam hidupnya kalian. Selalu merasa beruntung ya punya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita siapin perpujian kita yang kedua, judul lagunya Besarlah Untungku. Adik-adik, lagu pujian kita yang kedua judulnya Besarlah Untungku. Kita mesti bersyukur ya betapa beruntung kita memiliki Yesus di dalam hidupnya kita. Kita pujian yuk lagunya.
Adik-adik, kau punya cerita nih. Ada satu hari seorang murid Koko datang, dia bilang kayak gini, Koko, aku kemarin Pak Jokowi datang ke rumah aku gitu. Kok kaget, kok dia bisa bilang Pak Jokowi ke rumahnya dia gitu. Ternyata Pak Jokowi bukan ke rumahnya dia, tapi Pak Jokowi dan stafnya mampir makan di rumah makan Padang dekat rumahnya dia. Tapi saking senangnya dia ceritanya Pak Jokowi datang ke rumah dia. Lucu ya. Tapi udahlah, nggak apa-apa, itu cuma bahasa dia aja. Terus kau tanya, emang kenapa? Dia bilang, iya, banyak orang kumpul dan aku juga ikut kumpul di sana. Terus apa yang kamu lakukan? Dia bilang, aku ngambil fotonya Pak Jokowi dan staffnya gitu. Terus kau bilang, mana coba lihat fotonya. Dia kasih lihat kau handphonenya. Terus kau lihat handphonenya, kau perhatikan berkali-kali, yang mana Pak Jokowi, yang mana Pak Jokowi. Gak kelihatan Pak Jokowi. Ternyata saking banyaknya orang dan saking jauhnya dia foto, yang terambil hanya kepala saja. Jadi gak kelihatan orangnya gitu. Tapi ya saking senangnya dia dianggap ya dia sudah pernah mengambil foto Pak Jokowi. Ya kau ikut senang aja walaupun gak kelihatan Pak Jokowi yang mana. Lebih enak lihat di TV ya, atau kita lihat di internet, wajah Pak Jokowi jauh lebih jelas. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya adik-adik ketemu seseorang yang kalian idolakan, seseorang yang kalian senang gitu, ketemu langsung gitu ya, artis kah, atau bintang film kah, atau siapakah itu yang sehari-hari kalian hanya bisa lihat di internet atau baca di media, tapi sekali ketemu pasti ada perasaan senang juga, seperti murid yang tadi aku ceritakan ya. Begitu senangnya kalian, mungkin kalian foto bersama atau minta tanda tangan dan lain sebagainya. Kau juga pernah dulu ngerasain nonton konser seorang artis yang kau suka gitu. Mulai konser jam 8 malam, kau udah tunggu di tempat konser dari jam 2 siang. Selesai konser jam 1 pagi. Jadi bayangin, konsernya aja cuma 2 jam lebih. Kau tungguin dari jam 2 siang sampai jam 1 pagi itu karena kau begitu senangnya. Begitu udah mulai konser ya sama, loncat-loncat, nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Begitu senangnya kau ketemu idolanya Koko. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita. Ternyata kejadian orang-orang ketemu idola mereka, harapan mereka juga pernah terjadi di Alkitab. Kalian tahu ceritanya? Ingat ceritanya? Ceritanya akan kita dengar hari ini. Kalian persiapkan ya Alkitab kalian, alat tulis kalau perlu, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman melalui cerita. Siapin hati kalian, kita mau pujian lagu sebelum mendengarkan firman. Adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan firman kita pujian lagu persiapan untuk mendengarkan firman. Judulnya Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Adik-adik, buka Alkitab kalian, kita persiapkan Alkitab kalian. Bacaan kita akan diambil dari Injil Lukas dan Yohanes hari ini. Tapi akan kita baca dulu dari Injil Lukas pasal 19. Kalian buka Injil Lukas pasal 19 ayat ke-29. Ayo kita buka. Siapkan ya. Injil Lukas pasal 19 ayat 29. Alkitab terbuka di hadapan kita dan adik-adik semua. Kita siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan adalah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang penuh kuasa, baik setiap saat dan selalu setia akan janji Bapa. Terima kasih Bapa kalau pada
Hari ini saat sebentar kami mau menikmati firman Tuhan melalui cerita. Bapak beri hikmat buat kau Stephen, supaya apa yang keluar daripada dia berasal dari Bapak saja. Kami siapkan Bapak, mata kami yang melihat, telinga kami yang mendengar, hati kami yang bersuka cita. Berfirmanlah Bapak, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi sebelum cerita ini, kau ceritain tentang bagaimana perasaan kalian kalau misalnya ketemu orang yang kalian idolakan, yang kalian senangi gitu loh. Pasti akan sangat bergembira dan riuh sekali. Nah, kejadiannya akan kita dengar melalui cerita hari ini ya. Kita baca Lukas 19 ayat 29. Kau bacakan untuk kalian. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Nah, adik-adik, di sini adalah persiapan sebelum Tuhan Yesus masuk ke dalam Yerusalem. Tuhan Yesus sudah sering keluar masuk Yerusalem. Tuhan Yesus juga sering mengajar di Bait Allah. Jadi bukan pertama kalinya. Tapi kenapa hari ini sangat spesial? Kenapa sangat spesial? Karena ini untuk menggenapkan nubuatan yang sudah tertulis. Tertulis di mana? Di kitab Perjanjian Lama, di kitab Zakaria. Nanti akan kita baca. Di sini Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk meminjam keledai untuk dipakai, untuk ditunggangi masuk ke Yerusalem. Adik-adik, Tuhan Yesus naik keledai masuk ke Yerusalem. Harus sesuai dengan nubuatan. Tapi kenapa keledai? Kenapa bukan kuda gitu loh? Kalau naik kuda kan kelihatan lebih, orang yang naik di atasnya pun lebih berwibawa, lebih gagah atau seperti apa. Tapi kenapa harus keledai? Karena keledai kelihatan lemah ya. Tapi sebenarnya keledai pun adalah tunggangan para raja atau pemimpin. Seperti kita lihat, kau kasih contoh kalian beberapa. Ada satu orang yang namanya Yair di kitab Hakim-Hakim. Yair ada seorang hakim. Yair kemana-mana naik keledai, walaupun dia kaya raya. Atau ada seorang imam di kitab 2 Samuel, namanya Ahitofel. Ahitofel kemana-mana pun naik keledai. Dia seorang imam. Atau yang mungkin adik-adik lebih kenal adalah anaknya Saul. Saul raja pertamanya Israel ya. Dia punya anak namanya Mephiboset. Kakinya itu pincang, kakinya lumpuh. Dia kemana-mana juga naik keledai. Padahal dia seorang anak raja atau seorang pangeran. Bayangkan, seorang hakim, seorang imam, seorang anak raja pun bahkan naik keledai. Jadi keledai itu sebenarnya bukan tunggangan biasa juga, tapi juga biasa dinaiki oleh pemimpin atau para raja. Tapi keledai itu khusus. Kenapa? Karena keledai itu melambangkan satu kelemah lembutan, lambang kesederhanaan. Makanya kenapa di kitab nubuatan Perjanjian Lama dituliskan seperti itu. Nanti akan kita baca. Sebelumnya kita ke Injil Yohanes. Adik-adik buka yuk Injil Yohanes 12. Yohanes 12 ayat 9. Yohanes 12 ayat 9. Sudah? Yohanes 12 ayat 9. Yohanes 12 ayat 9. Kita baca ke ayat ke-12. Kita baca ayat 12 ya. Judul perikopnya sama, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Yang tadi kita baca juga sama. Ini ayat paralelnya. Jadi ceritanya sama tapi saling melengkapi. Ayat ke-12. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka sedang merayakan pesta. Pesta apa adik-adik tahu? Ini adalah pesta Paskah. Jadi ini perayaan tahunan yang wajib dirayakan oleh bangsa Israel. Dan perayaan Paskah itu benar-benar luar biasa
mewah, bukan mewah, luar biasa besar gitu loh. Jadi persiapan aja butuh waktu berhari-hari, dan bahkan perayaannya dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Kalau kita di negara lain pada zaman sekarang Paskah ya cuma 1 hari aja, hari Minggu. Setelah itu ya perayaannya masih ada rasanya, tapi yang dirayakan cuma 1 hari. Tapi saat itu Paskah itu benar-benar satu perayaan yang sangat besar. Jadi banyak orang Israel yang bukan menetap di Yerusalem, dari kota-kota lain, bahkan dari negara lain pun semua datang untuk merayakan Paskah ini. Jadi bisa bayangkan betapa meriahnya, betapa banyaknya orang yang berkumpul di Yerusalem saat itu. Plus ditambah ada seseorang yang mereka ingin temui. Siapa? Ya Yesus itu. Yesus yang begitu hebatnya, yang sudah mereka dengar ceritanya, sudah mereka dengar sebelumnya. Kita lanjutkan baca ayat ke 13. Mereka mengambil daun-daun palem. Daun-daun palem, adik-adik pernah lihat daun palem? Daun palem itu kalau belum pernah lihat, adik-adik boleh lihat nih di gambar di sebelah atau sebelah kiri ya. Nanti ada gambar palem di sini. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Hosana itu adalah asal katanya dari Hosana, bahasa bahasa Ibrani ya. Jadi arti katanya dikutip dari Mazmur 118 ayat 25. Di situ diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, "Tuhan selamatkanlah kami. Tuhan selamatkanlah kami." Jadi arti aslinya itu memang Tuhan selamatkanlah kami. Selamatkan dari apa? Selamatkan dari penderitaan mereka, dari kesulitan mereka. Mereka saat ini bangsa Israel di dalam penjajahan bangsa Romawi. Jadi hidup mereka ya nggak punya negara sendiri, nggak punya pemerintahan sendiri. Hidupnya dalam kekuasaan negara lain. Mereka merasa tertindas, mereka merasa susah. Jadi mereka ingin seorang raja yang mungkin bisa lebih besar, paling nggak sebesar Raja Daud, leluhur mereka, yang akan membawa mereka lepas daripada penjajahan ini. Dan ini sesuai dengan nubuatan bahwa satu hari bangsa Israel akan diberikan seorang Mesias. Adik-adik tahu apa artinya Mesias? Mesias itu artinya yang diurapi. Yang diurapi adalah seseorang yang diurapi, yang dipilih oleh Tuhan secara khusus untuk mengemban sebuah jabatan khusus. Jabatan khusus itu apa? Bisa itu imam, bisa itu seorang raja, pokoknya seorang pemimpin. Adik-adik tahu ceritanya waktu Harun dipilih jadi imam besar bangsa Israel. Jadi imam besar bangsa Israel, Harun pun diurapi sampai minyaknya turun sampai ke janggut-janggutnya. Begitu banyaknya minyaknya dicurahkan. Atau waktu Tuhan memilih Daud sebagai raja Israel berikut menggantinya Saul, Samuel pun mengurapi Daud. Itu adalah memang sebuah tradisi, sebuah upacara keagamaan yang memang harus dilakukan untuk pemilihan seorang pemimpin. Jadi Mesias artinya yang diurapi. Dan Mesias yang dipilih untuk bangsa Israel, untuk menyelamatkan bangsa Israel sebagai juru selamat mereka, menyelamatkan mereka dari kesusahan mereka, sudah tertulis di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Nah, tentang cerita ini adalah nubuatan dari kitab Zakaria. Adik-adik yuk kita buka yuk kitab Zakaria di kitab Perjanjian Lama. Kitab Zakaria itu dua dari kitab terakhir Perjanjian Lama ya. Jadi sebelum Malayaki itu ada kitab Zakaria. Ayatnya gampang dihafal, Zakaria 9 ayat 9. Kita buka yuk kitab Zakaria 9 ayat 9. Sudah? Kitab Zakaria 9 ayat 9. Kita baca bersama yuk ya. Judul perikopnya Raja Mesias di Sion. "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Jadi Raja Israel, seorang Mesias akan datang menyelamatkan bangsa Israel. Yerusalem bersorak-sorailah, harus senang. Tapi dia datang beda sama raja-raja yang datangnya naik kuda, gagah. Tapi ini naiknya keledai. Kenapa? Karena di sini ditulis tuh, ia lemah lembut
dan mengendarai seekor keledai. Lemah lembut. Jadi Tuhan Yesus datang menggambarkan seorang raja yang bukan raja yang memimpin bangsa Israel dalam perang, tapi raja yang datang dalam damai, raja yang datang dengan kelemah lembutan. Ini menggambarkan Tuhan Yesus, menggambarkan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kenapa dipilih keledai? Ya sudah dijelaskan, karena Tuhan Yesus datang sebagai raja damai. Tapi bangsa Israel saat itu mengeluh-ngeluhkan dia sebagai Raja Israel, Raja Israel. Mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang diurapi jadi raja, tapi harus berperang melawan bangsa penjajah. Tapi bukan, Tuhan Yesus datang bukan untuk itu, tapi Tuhan Yesus datang sebagai raja damai. Sekarang kita baca kita baca lanjutnya lagi ya, Yohanes 12 sekarang ayat ke 14 ya. Yohanes 12 ayat 14, ayat yang tadi ya. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Jadi waktu Tuhan Yesus naik keledai ini keledai ini juga bukan keledai punya Tuhan Yesus ya, keledai pinjam. Tadi kita udah baca ya, keledai pinjam, pelananya pun tidak ada. Tuhan Yesus masuk dengan keledai pinjaman. Itu menggambarkan tentang kesederhanaan dan kelemah lembutan Tuhan Yesus. Tapi kalau misalnya dianggap seperti raja, kenapa mereka mengeluhkan Tuhan Yesus dengan daun palem, menghamparkan pakaian mereka di jalan? Karena kejadian ini sudah pernah terjadi waktu di zaman Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama ada seorang raja namanya Yehu. Adik-adik boleh baca nanti di kitab raja-raja juga. Waktu Yehu diangkat jadi raja, semua orang meniupkan sangkakala, berteriak, "Hidup Raja Yehu, hidup Raja Yehu." Mereka menghamparkan pakaian mereka juga dan diinjak oleh calon raja yang diangkat atau yang diurapi. Jadi ini memang satu kebiasaan, satu tradisi. Dan waktu Tuhan Yesus masuk pun mereka menganggap Tuhan Yesus adalah seorang raja dunia. Tapi ingat, Tuhan Yesus pernah mengatakan, "Kerajaanku bukan di dunia ini." Tuhan Yesus raja, tapi bukan raja-raja biasa, tapi raja di atas segala raja. Kita baca lanjut lagi ya ceritanya. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi setelah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika dia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberikan kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Jadi adik-adik, mereka menyambut Tuhan Yesus sebagai seorang Mesias yang sudah diceritakan di Perjanjian lama sebelumnya. Mereka tahu bahwa Mesias itu kedatangannya akan membawa banyak mukjizat, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang kusta. Bahkan kejadian sebelum Yohanes ini, kalau adik-adik baca di pasal 11, itu ada sesuatu kejadian yang mengemparkan bahwa Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, sahabatnya. Lazarus yang sudah mati 4 hari bisa dibangkitkan kembali. Orang semua mata melihat, waduh, ini orang hebat sekali gitu loh. Dia pasti Mesias pilihan Allah. Mesias pilihan Allah untuk menyelamatkan kita semua dari penjajahan bangsa Israel. Adik-adik ingat, waktu setiap kali Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, Tuhan Yesus bilang, "Jangan kasih tahu ke siapa-siapa ya." Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, "Pergilah, jangan kasih tahu siapa-siapa ya." Bahkan kepada murid-muridnya berkali-kali Tuhan Yesus mengatakan, "Jangan katakan pada siapa-siapa." Kenapa? Karena waktunya belum tiba. Kalau sudah tiba waktunya, Tuhan Yesus akan menyatakan diri dia sendiri bahwa dialah Sang Mesias. Dengan kejadian hari ini, Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dengan cara-cara persis seperti nubuatan di kitab Zakaria. Naiknya naik keledai, keledainya keledai beban yang gak pernah ditunggangi orang, dengan cara-cara sama persis yang dinubuatkan. Nah, Tuhan Yesus menyatakan diri dia, "Sayalah Mesias yang kalian tunggu-tunggu. Saya Mesias yang kalian tunggu-tunggu." Tapi cara menangkapnya bangsa Israel beda dengan apa maksud Tuhan Yesus. Bangsa Israel menganggap Tuhan Yesus raja, raja untuk melawan bangsa penjajah, raja untuk menyelamatkan mereka dari kesengsaraan mereka. Tapi Tuhan Yesus itu raja, Mesias yang datang untuk menyelamatkan mereka dari hukuman dosa, dari hukuman kekal. Itulah tujuan Yesus masuk ke dunia ini.
Ayat selanjutnya kita baca ayat 19. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Jadi banyak orang yang gak suka dengan Tuhan Yesus ya. Para orang Farisi, orang Saduki, orang imam-imam, bahkan kepala-kepala agama yang bahkan menganggap, oh Tuhan Yesus nyembuhin orang sakit, menyembuhin ini, menyembuhkan itu, kuasanya datang dari kuasa iblis gitu loh. Saking nggak sukanya mereka. Tapi di saat yang bersamaan, ternyata bangsa Israel menganggap Tuhan Yesus ya Mesias mereka. Jadi mereka gagal gitu, gagal untuk menjelek-jelekan Tuhan Yesus. Tapi sekali lagi mereka pun juga gagal paham, karena Tuhan Yesus datang bukan sebagai Raja dunia, tapi Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan hidup mereka, menyelamatkan mereka dari dosa. Berapa minggu ke depan adik-adik akan mendengarkan cerita persiapan Tuhan Yesus, makan malam bersama, perjamuan terakhir, Yesus ditangkap, Yesus dihakimi, dan bahkan sampai Yesus mati di kayu salib. Sekarang adalah permulaan Tuhan Yesus menyatakan diri dia, saya akan Mesias, saya akan menyelamatkan kalian. Menyelamatkan dari apa? Dari dosa-dosa kalian. Semua manusia itu sama-sama berdosa. Dan semua manusia itu pun sama, tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri, nggak bisa. Siapapun nggak bisa. Satu-satunya cara, kita harus punya seseorang yang membayarkan hutang dosa kita. Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus satu-satunya yang mampu dan sanggup menyelamatkan kita semua, manusia, dari hukuman dosa. Adik-adik, punyakah Tuhan Yesus dalam hidup kalian? Tuhan Yesus, adik-adik, percayakah Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi dalam hidup kalian? Percayakah? Apakah adik-adik menyambut Tuhan Yesus seperti orang-orang ini menyambut, Hosana, Tuhan selamatkanlah kami? Apakah adik-adik menyambut Tuhan Yesus dalam hidupnya kalian? Merasa beruntungkan adik-adik punya Tuhan Yesus dalam hidup kalian? Kalau iya, kalian nyatakanlah dalam hidup kalian, saya bersuka cita, saya bersyukur, Hosana, Tuhan sudah menyelamatkan saya, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya. Itu satu-satunya cara adik-adik boleh diselamatkan dari hukuman dosa. Terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi dalam hidup adik-adik semua. Kiranya firman hari ini boleh membawa berkat buat adik-adik semua, seperti juga menjadi berkat buat Koko boleh membagikan kepada kalian. Biarlah adik-adik semakin teguh iman percaya kalian, dan boleh menjadi saksi Kristus yang sejati dalam hidup kalian. Adik-adik, sebelum kita persembahan, Koko akan mengajak kalian untuk membaca ayat hafalan kita dari Yohanes 12 ayat 13b ya. Dari tadi berulang-ulang sudah kita baca. Kita baca sekali lagi yuk. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Kita baca sekali lagi. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Nah, kiranya adik-adik juga selalu bersukacita menyambut Tuhan Yesus dalam hidup kalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, sebagai tanda syukur kita buat firman Tuhan yang sudah kita dengar, berkat Tuhan yang sudah kita terima setiap hari, kita beri lagi tanda syukur kita atas segala yang sudah kita terima berupa persembahan kita. Adik-adik, persiapkan persembahan kalian. Kita mau beri persembahan buat Tuhan. Selama ini masih terus disimpan ya. Ada beberapa adik-adik yang sudah memberikan nitip ke guru sekolah minggu untuk diserahkan kepada gereja. Ada juga yang titip ke orang tua untuk diserahkan kepada gereja, karena kita belum bisa ke gereja ya. Tapi kalau kalian yang memang belum bisa, kalian boleh terus simpan persembahan kalian. Nanti satu hari kalau kita bisa ketemu lagi di gereja, boleh kalian bawa persembahan itu, yang pasti udah banyak sekali ya. Siapkan persembahan kalian. Kita mau beri persembahan buat Tuhan juga sekaligus sambil menaikkan pujian, ku beri persembahan. Adik-adik, persembahan yang kalian sudah siapkan dipegang sambil kita memberikan persembahan buat Tuhan. Kita pujian lagu ku beri persembahan. Selamat
Adik-adik, persembahan sudah kalian berikan. Sekarang kita mau menutup ibadah kita dan sekaligus mendoakan persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang penuh kuasa, baik setiap saat dan selalu setia akan janji Bapa. Terima kasih Bapa, kalau saat sebentar tadi kami boleh menikmati firman Tuhan melalui cerita. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami boleh sama seperti bangsa Israel memuliakan Tuhan Yesus, menyambut Tuhan Yesus, mengeluh-elukan Tuhan Yesus dalam hidup kami, Sang Raja kami, Sang Mesias kami, Sang Juru Selamat kami dalam kehidupan pribadi kami. Dan kami percaya dan yakin teguh Tuhan Yesuslah satu-satunya Juru Selamat dalam hidup kami yang boleh menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu untuk menghapus segala dosa kami semua. Kami terima Tuhan Yesus dalam hati kami setiap saat. Terima kasih sebagai tanda syukur kami Bapa. Inilah persembahan kami, jauh daripada layak, tapi kami percaya Tuhan akan sempurnakan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat keseharian kami. Bapa jaga kesehatan kami, kesehatan keluarga kami. Bapa jaga pekerjaan orang tua kami. Jagalah supaya boleh terus terpelihara dan tercukupi. Bapa juga berkati kami di pelajaran kami, supaya kami boleh mengikutinya dengan baik. Kami juga boleh mengikutinya dengan bersukacita. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden kami, gubernur kami, dan semua pemimpin kami yang kami doakan. Berikanlah kesehatan, kekuatan, hikmat, bijaksana yang baik, supaya dapat membimbing kami, memimpin kami ke arah yang lebih baik di tahun 2021 ini. Bapak juga lapangkan setiap program pemerintah, khususnya vaksinasi secara nasional nanti, biarlah boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur buat segala berkat yang boleh kami nikmati dan akan kami nikmati yang sudah dipersiapkan oleh Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Bapa dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita udah selesai ya. Dan seperti biasa, selesai ibadah nanti ada aktivitas yang akan dibagikan oleh guru-guru sekolah minggu kalian. Semoga kalian tetap bersukacita dan boleh menikmati setiap ibadah online yang kalian lihat setiap minggunya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Berkati papa dan mama, kakak dan adik, serta teman-temanku. Ajar aku untuk lebih mengasihi